Sebuah apresiasi atas penampilan April di Da7 Top 17, sangat keren. Panggung megah Dangdut Akademi 7 Indosiar malam itu tampil berbeda dari biasanya. Bukan sekadar ajang adu suara, tetapi kini para akademia ditantang untuk memperlihatkan kemampuan lain yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Di babak Top 17, setiap penampilan dikemas dalam konsep drama musikal. Artinya, tidak hanya bernyanyi, para peserta juga harus beradu peran, memadukan dialog dengan alur cerita, hingga akhirnya berpuncak dalam sebuah lagu yang menyampaikan pesan emosional dari kisah yang mereka mainkan. Suasana studio Indosiar terasa lebih semarak. Sorot lampu panggung berubah-ubah sesuai tema, menghadirkan nuansa teatrikal yang membuat penonton serasa duduk menyaksikan sebuah pertunjukan drama di atas panggung, bukan hanya konser dangdut biasa. Riuh tepuk tangan penonton terdengar menggema, menambah suasana makin meriah dan menegangkan. Malam itu, giliran April, gadis asal Cirebon, naik ke atas panggung. Tidak sendirian, ia harus membangun cerita bersama rekan-rekan sesama akademia, yakni Rara, Abby, dan Avan. 4 nama ini kemudian bersatu dalam sebuah alur drama bertema cinta segitiga. Kisahnya berputar pada perjalanan seorang gadis kaya yang harus menerima kenyataan pahit. Kekasih yang selama ini ia percayai, ternyata mendua. Dalam alur cerita itu, April diberi peran penting. Ia menjadi sosok anak orang kaya, putri seorang pengusaha besar, yang cintanya dikhianati oleh sang kekasih. Lelaki yang ia sayangi ternyata hanyalah seorang hidung belang yang memperalat April demi kepentingan pekerjaan di perusahaan ayahnya. Dan lebih menyakitkan lagi, lelaki itu justru memiliki kekasih lain di belakang April. Begitulah, drama malam itu dimulai. April melangkah dengan penuh percaya diri ke tengah panggung. Wajahnya serius, tatapannya tegas, mencoba melebur sepenuhnya dalam karakter yang harus ia perankan. Ia tidak lagi sekadar April, gadis Cirebon yang dikenal rendah hati, melainkan telah berubah menjadi sosok putri konglomerat yang anggun namun rapuh karena dikhianati cinta. Cerita pun mulai bergerak perlahan. Adegan demi adegan diperankan dengan penuh penghayatan oleh para peserta. Rara hadir sebagai sahabat, Avan berperan sebagai lawan main yang menjadi sosok kekasih. Sementara Abby melengkapi suasana dalam drama penuh intrik cinta itu. Penonton di studio seakan menahan napas, menunggu bagaimana kisah ini akan berlanjut, sementara juri-juri pun tampak lebih fokus, seolah-olah sedang menonton teater yang sesungguhnya. Dan disinilah letak tantangan terbesar bagi April. Bagaimana ia mampu memadukan kemampuan akting dan kemampuan bernyanyi dalam satu tarikan nafas yang sama, membangun cerita yang menyentuh, sekaligus tetap menampilkan kualitas vokal terbaiknya. Bagian 2, April memainkan perannya sebagai anak orang kaya yang dikhianati. Adegan berikutnya menyorot sosok April yang tengah duduk anggun di sudut panggung. Dengan ekspresi wajah penuh penantian, ia digambarkan sedang menunggu kehadiran sang kekasih yang tak kunjung datang. Lampu sorot diarahkan khusus padanya, menciptakan suasana sendu, seolah waktu berhenti hanya untuk menekankan rasa gelisah di hati seorang gadis yang menunggu janji. Dialog April pun mulai meluncur. Suara lembutnya terdengar jelas, membentuk intonasi yang pas. Setiap kalimat ia ucapkan dengan luwes, tidak kaku, bahkan terlihat alami. Meski baru pertama kali benar-benar ditantang untuk berakting di atas panggung, April mampu membuktikan bahwa dirinya bisa menyelami peran dengan baik. Penonton bisa merasakan nuansa kecewa yang perlahan mulai menyelimuti hatinya. Dan pada adegan berikutnya, saat sang kekasih yang diperankan Avan, justru hadir bersama wanita lain. Kedua tokoh itu tampil mesra, tanpa menyadari kehadiran April yang sudah lama menunggu. Saat melihat kenyataan pahit itu, ekspresi wajah April berubah drastis. Matanya membesar, rahangnya mengeras, lalu berganti dengan tatapan luka yang dalam. Kekecewaan yang dibangun lewat ekspresi April seakan menohok langsung ke hati para penonton. Inilah titik di mana seni aktingnya benar-benar diuji. Ia harus memainkan rasa dikhianati dengan wajar, tanpa berlebihan, tapi cukup untuk membuat kisah ini hidup. Dialog selanjutnya ia bawakan dengan suara bergetar, campuran antara marah, sedih, dan tidak percaya. Penonton yang menyaksikan bisa merasakan bahwa April bukan sekadar membaca teks, melainkan menghidupi perannya. Dan disinilah letak kekuatan April. Meski ia masih polos dan lugu dalam kehidupan sehari-hari, namun ketika berdiri di atas panggung, ia mampu menyampaikan rasa kecewa seorang gadis kaya yang cintanya dihancurkan begitu saja. Bagi seorang yang baru pertama kali mencoba seni peran, pencapaian April ini bisa dibilang luar biasa.
Ia menunjukkan bahwa dirinya punya bakat alami dalam menyampaikan dialog dengan intonasi tepat, gerak tubuh yang tidak kaku, dan mimik wajah yang mendukung jalan cerita. Kekurangannya memang ada, terutama saat ia harus menunjukkan ekspresi mesra dengan pasangannya. Tampak sekali sifat asli April yang lugu membuat adegan itu terasa agak canggung. Namun begitu sampai pada bagian ekspresi marah, intonasinya sudah sangat tepat, tegas, jelas, dan penuh tenaga. Meskipun gestur kemarahannya masih bisa lebih diperkuat. Sebaliknya, ketika April berdialog dengan Rara atau Avan dalam konteks lain, bukan sebagai kekasih, melainkan lawan bicara dalam drama, penampilannya terlihat sangat natural. Saat ia berbincang penuh kelembutan, aura asli April muncul begitu kuat. Seorang gadis berhati tulus, penuh kasih sayang, dan tidak pernah bisa berpura-pura. Pada titik ini, penonton dan juri semakin yakin bahwa April punya kelebihan unik. Ia bukan hanya bisa bernyanyi, tetapi juga mampu menghadirkan peran yang menyentuh, meski dengan pengalaman akting yang sangat minim. Cerita pun terus mengalir, dan penonton diajak semakin dalam ke dunia drama yang sedang mereka saksikan. Bagian 3 Klimaks cerita. Ketegangan cerita mencapai puncaknya ketika adegan demi adegan mulai menguak kenyataan pahit. April, yang sudah terlanjur larut dalam rasa kecewa, kini harus menghadapi kenyataan di depan matanya. Kekasih yang selama ini ia percayai, ternyata hanyalah sosok pendusta. Tiba-tiba, suasana panggung berubah. Lampu perlahan meredup, hanya menyisakan sorot cahaya lembut yang menimpa April. Dari kejauhan, alunan musik intro mulai terdengar. Denting nada-nada pertama mengalun indah, lembut namun syarat dengan nuansa kesedihan. Irama itu berhasil membuat seluruh studio hening seketika. Seolah semua orang bersiap untuk dibawa masuk ke dalam kisah yang lebih dalam. April berdiri dengan perlahan. Pandangan matanya kosong. Namun air muka menyimpan luka yang dalam. Lalu, ia mulai melantunkan bait pertama lagunya. Suaranya terdengar lirih di awal, penuh penghayatan, seakan keluar dari hati seorang gadis yang baru saja disayat pedang pengkhianatan. Setiap kata dalam lagu itu seperti pisau yang menembus ruang, menggiring emosi penonton. Ref pertama pun pecah. Lengkingan suara April membelah keheningan studio. Nada tinggi itu bukan sekadar unjuk teknik vokal, melainkan jeritan jiwa yang benar-benar mewakili perasaan tokoh yang ia mainkan. Penonton yang duduk di kursi studio tampak terdiam. Beberapa bahkan terlihat menahan air mata. Yang membuat penampilan ini semakin kuat adalah bagaimana April mampu menjaga ekspresi wajahnya tetap konsisten dengan isi lagu. Ketika bait-bait penuh kekecewaan mengalun, wajahnya berubah sendu, matanya berkaca-kaca. Saat nada-nada tinggi menggelegar, tubuhnya ikut bergerak mengikuti intensitas emosi, menggambarkan gejolak hati yang tak bisa dibendung. Lagu ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, melainkan benar-benar menjadi penghubung cerita. Ia adalah suara hati April, tokoh yang ia perankan, yang sedang merintih karena dikhianati. Lagu inilah yang menggiring penonton masuk lebih jauh ke puncak kisah, mengikat hati mereka agar merasakan kepedihan yang sama. Di bagian klimaks, April mengeluarkan semua kemampuan vokalnya. Nada-nada tinggi yang penuh power ia capai dengan mulus, tanpa goyah sedikit pun. Lengkingan suaranya terdengar lantang, seakan menggema ke seluruh penjuru studio. Itu bukan hanya nada, melainkan jeritan jiwa seorang gadis yang hancur karena cinta palsu. Dan benar saja, suasana studio pun berubah. Penonton larut dalam kesedihan, juri pun ikut hanyut. Kamera menyorot wajah para juri yang tampak serius. Sebagian bahkan menunduk karena terbawa suasana. April berhasil memainkan emosi semua orang, membawa mereka dari sekadar menonton, menjadi ikut merasakan perihnya dikhianati. Setelah lagu mencapai ujung klimaks, musik kembali menurun perlahan. April berhenti sejenak, lalu kembali menyambung dengan dialog. Kini dialognya penuh amarah, ditujukan langsung kepada sang kekasih yang berdiri tak berdaya di hadapannya. Suaranya tegas, intonasinya mantap. Rasa kecewa, sakit hati, dan amarah bercampur menjadi satu. Namun, jika ada sedikit catatan, itu hanya pada ekspresi marahnya yang masih bisa diperkuat. Intonasinya sudah tajam, tapi gerak tubuh dan sorot matanya masih menyisakan kelembutan asli seorang April. Maklum, ia gadis yang polos dan lugu, mungkin tidak pernah benar-benar merasakan pedihnya cinta seperti yang ia perankan malam itu. Akan tetapi, justru kelembutan itu yang membuat April semakin istimewa. Sebab saat berhadapan dengan Avan dalam adegan lain,
sisi dirinya yang asli muncul. Seorang gadis lembut, penuh kasih sayang, yang membuat penonton kembali melihat April apa adanya. Tulus, sederhana, dan murni. Klimaks itu pun menjadi momen emas bagi April. Ia tidak hanya menampilkan kemampuan vokal terbaiknya, tetapi juga mengikat penonton dengan kisah yang dimainkan. Drama dan lagu berpadu dengan indah, menjadikan penampilannya terasa begitu utuh dan menyentuh. Setelah lagu terakhir selesai dilantunkan dengan penuh penghayatan. Sesaat kemudian, studio Indosiar bergemuruh. Tepuk tangan panjang dan riuh sorakan penonton memenuhi udara, seolah melepaskan ketegangan yang baru saja mereka rasakan selama pertunjukan. Banyak penonton yang tampak berdiri, memberikan apresiasi secara langsung. Kamera kemudian menyorot meja juri. Wajah Soimah terlihat terharu. Ia bahkan beberapa kali mengangguk sambil tersenyum bangga. Wika Salim menatap April dengan kagum, tangannya refleks bertepuk dengan semangat. Sementara itu, Lesti Kejora tampak berdiri lebih dulu, memberi standing ovation dengan wajah penuh kekaguman. Dan momen yang jarang terjadi pun hadir. April mendapatkan 3 standing ovation sekaligus dari ketiga dewan juri, ditambah dengan 5 bintang penuh sebagai tanda apresiasi tertinggi. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa penampilannya malam itu benar-benar menyentuh, nyaris sempurna dari segi vokal maupun penghayatan drama. Evaluasi yang diberikan pun hampir semuanya bernada positif. Soimah menekankan bahwa April mampu menjaga kualitas vokalnya meski sambil berakting, sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Wika Salim memuji pembawaan April yang lembut namun tetap kuat di bagian klimaks, menunjukkan kematangan vokal. Sedangkan Lesti, dengan mata berbinar, menyebut bahwa April sukses membuatnya hanyut dalam cerita. Bahkan sampai lupa kalau yang ia saksikan adalah sebuah kompetisi, bukan drama sungguhan. Bagi April sendiri, kesempatan memainkan peran sebagai anak orang kaya adalah pengalaman yang unik. Dengan polos ia menyampaikan kesannya kepada para juri dan penonton. Katanya, memerankan tokoh seperti itu membuatnya senang. Meski di kehidupan nyata ia hanyalah anak sederhana yang berasal dari keluarga pas-pasan. Ia pun menambahkan, dengan suara penuh harapan, semoga ini bisa jadi pertanda, suatu hari nanti, saya benar-benar bisa membahagiakan keluarga saya dan menjadi orang yang lebih sukses. Amin. Ucapan itu membuat penonton kembali memberikan tepuk tangan hangat. Terlihat sekali betapa April tidak hanya memukau lewat penampilannya, tapi juga menyentuh hati lewat ketulusan kata-katanya. Tak lupa, April menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua penggemar setianya, April Lovers, yang selalu mendukung dari berbagai daerah. Ia juga menyebut secara khusus nama Abu Mansur, yang telah memberikan hadiah istimewa sebagai bentuk dukungan moral maupun material. Semua itu ia ucapkan dengan nada rendah hati, menegaskan sekali lagi betapa bersahajanya sosok April di balik panggung megah yang ia pijak. Malam itu, April menutup penampilannya dengan senyum manis dan mata berbinar. Meski memerankan tokoh yang penuh luka, ia keluar dari panggung dengan kemenangan yang nyata. Kemenangan atas dirinya sendiri, atas tantangan besar yang berhasil ia taklukkan, dan kemenangan di hati penonton yang kini semakin mencintainya. April mungkin hanya seorang gadis biasa yang berasal dari keluarga sederhana. Tapi di atas panggung, ia menjelma menjadi sosok yang luar biasa. Anggun, penuh daya tarik, sekaligus kuat dalam menyampaikan pesan melalui lagu. Kejujuran dan kepolosannya justru menjadi kekuatan. Karena dari situlah penonton merasakan ketulusan yang sulit dipalsukan. Penampilannya di top 17 ini bisa jadi akan dikenang sebagai salah satu titik balik dalam perjalanan April di Dangdut Akademi 7. Sebuah pembuktian bahwa ia tidak hanya mampu bernyanyi, tapi juga sanggup menghidupi sebuah peran dengan sepenuh hati. Semoga April terus melangkah pasti menuju masa depan yang lebih gemilang di dunia dangdut Indonesia. Terima kasih sudah mengapresiasi penampilan April di panggung megah top 17 Dangdut Akademi 7 Indosiar lewat channel Cahaya Kisah. Kalau kalian suka dengan perjalanan April dan akademia lainnya, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar dukungan kalian di bawah. Dan yang paling penting, subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya bel agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru, penampilan terbaik, dan update terbaru seputar Da7 Indosiar. Karena dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menghadirkan konten terbaik.